Halo teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua. Senang kita bisa jumpa kembali dengan saya Bli Gedeka. Teman-teman, saya bersyukur banyak info dari teman-teman yang menyampaikan bahwa kondisinya sudah semakin membaik. Ya, saya juga senang mendengar hal itu. Karena memang itulah yang kita harapkan, ya kan? Kita mengalami kemajuan demi kemajuan. Jadi itu pun misi saya untuk membuat video-video melalui channel YouTube ini, supaya menolong teman-teman agar bisa lekas sembuh. Tapi ada juga beberapa teman yang sampai hari ini masih berjuang ya untuk sembuh. Dan seringkali ada yang bertanya, Bli, kenapa kok saya susah sembuh? Nah, mungkin teman-teman yang menyimak video ini ada juga yang mengalami hal yang sama seperti itu. Hal itu juga saya alami dulu ya. Selama 1 tahun saya mengalami sakit ini, saya juga sering bertanya begitu, apa masalahnya ya. Dan setelah saya selidiki, nah ada satu hal ini yang sebenarnya bagi saya sangat menghambat proses kesembuhan saya. Apa itu? Nah, saya dulu sangat mudah percaya dengan hal-hal negatif. Ya, misalnya nih, dengar info-info, dengar berita-berita yang negatif, itu saya langsung down ya, dan langsung menjadi lemah, merasa saya juga seperti itu. Ya, misalnya dengar orang sakit, dengar orang meninggal, dengar orang yang mengalami ini itu, saya seringkali berpikir, wah saya sama seperti itu. Nah, jadi itu yang membuat saya jatuh bangun ya, istilahnya. Saya sudah membaik, dengar begitu, jatuh lagi, berusaha bangkit lagi, jatuh lagi. Sedangkan sebaliknya, saya sangat susah untuk percaya dengan hal-hal yang positif. Ketika saya pergi ke dokter, dokter bilang, ini hanya sakit asam lambung, Dek. Tenang saja, nggak usah dipikir. Ya. Tapi saya susah percaya akan hal itu. Padahal dokter sudah bilang kondisi saya baik-baik saja. Ini hanya asam lambung, dan asam lambung adalah sakit biasa dan tidak berbahaya. Tapi saya susah percaya. Begitu juga ada teman-teman yang sampaikan hal-hal positif, tapi saya lebih cenderung berpegang pada yang negatif. Nah, apalagi ya, kita seringkali mendapat masukan-masukan ya. Wah, itu saya kadang-kadang nggak terima, ya kan. Padahal masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kan baik ya, dari istri, dari keluarga, bahkan dari teman-teman yang berusaha mensupport kita. Tapi kita nampaknya susah sekali untuk menerima hal-hal positif. Nah, jadi berdasarkan pengalaman ini, ya saya juga ingin menyadarkanlah teman-teman. Jika ada teman-teman yang memiliki pengalaman seperti saya, ayolah, tolak pikiran-pikiran negatif dan terimalah pikiran-pikiran yang positif. Ya, bangunlah pikiran-pikiran yang positif. Jadi belajar untuk percaya kepada yang positif, apalagi misalnya dokter yang menyampaikan. Jadi itu kan satu hal yang baik ya kan. Dan dokter pun pastinya sudah belajar ya kan. Mereka sudah meneliti, mereka sudah mempelajari. Ya tentu kita bisa percayalah akan apa yang disampaikan oleh dokter. Begitu juga oleh teman-teman, misalnya ada YouTuber-YouTuber yang sudah sembuh. Ya, teman-teman bisa pegang apa yang disampaikan kan begitu ya. Kalau itu yang positif-positif, yakini saja. Ya, makanya saya sering berikan motivasi ke teman-teman saya bisa sembuh. Saya yakin teman-teman pasti bisa sembuh. Ya, artinya kan bahwa penyakit ini penyakit biasa yang bisa sembuh, bukan penyakit yang ujung-ujungnya membuat kita tambah parah. Tidak, kita bisa sembuh dari penyakit, dan sebenarnya penanganannya itu gampang gitu ya. Cuman kita yang seringkali pikirannya negatif. Ya, jadi teman-teman, bangun pikiran-pikiran positif. Ya, terima yang positif-positif. Justru yang negatif-negatif lah yang harus kita hindari, ya kan. Yang negatif-negatif itu yang perlu kita eliminasi. Kalau sudah ada yang negatif, ini hanya hoak, ya katakan saja begitu. Ini berita bohong.
Ya, dulu saya begitu. Ketika ada iklan-iklan yang mengatakan bahwa wah ini penyakit berbahaya dan ini kalau tidak segera ditangani akan begini, begini, begini. Wah dulu saya gampang percaya. Tapi setelah saya tahu kebenaran ini, saya mulai yakinkan diri saya, ini hanya sakit biasa. Ini berita ini tidak benar. Memang kita harus atasi, tapi jangan membuat kita menjadi takut. Jangan membuat kita menjadi panik, karena memang ini hanya sakit biasa. Dan kita bisa sembuh. Asal kita belajar berpikir positif, maka kita akan lepas dari anxiety dan asam lambung. Ya, jadi itu sebenarnya kuncinya ya. Jadi selain kita minum obat, baik obat dari dokter maupun herbal, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun pikiran positif pada diri kita, bahwa kita ini baik-baik saja. Ini hanya sakit asam lambung, ini hanya sakit biasa dan tidak berbahaya. Ya. Jadi teman-teman bisa beraktivitas, teman-teman bisa melakukan apapun, ya karena ini hanya sakit biasa. Ya, kalau masih ada teman-teman yang merasa tidak bisa buat apa-apa, mulai beraktivitas. Mulai latih diri kita. Lihatlah nanti dalam waktu 1-2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1-2 bulan, pasti teman-teman lihat akan ada kemajuan demi kemajuan. Begitu juga teman-teman yang sudah bisa beraktivitas. Terus beraktivitas, latih fisik kita, latih pikiran-pikiran kita, maka kita akan melihat kemajuan demi kemajuan. Justru hindarilah yang negatif-negatif, karena kalau kita pikir negatif, kita akan mundur. Tapi kalau kita pikir positif, kita akan jadi maju. Oke, semoga sharing ini bisa menolong teman-teman ya. Ya maaf kalau ada yang mungkin kurang jelas ya, yang mungkin kurang dimengerti. Ya, semoga sharing saya yang sederhana ini boleh menolong teman-teman. Ayo pikir positif dan eliminasi atau buang pikiran-pikiran negatif. Info-info negatif lebih baik dibuang saja, tidak usah didengar. Ya, tapi teman-teman dengarkan yang positif-positif. Karena sekali lagi ini hanya sakit biasa dan tidak berbahaya. Asam lambung hanya sakit biasa dan tidak berbahaya. Saya bisa sembuh. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa sembuh. Oke, semangat teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat selalu buat kita semua.